Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kembali lagi dalam acara Sapaan Rohani BPN. Saya percaya kita semua diberkati untuk menjadi berkat. Oleh karena itu, saya mau mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk memberikan persembahan kasih kepada rekening yang tertera pada layar Anda. Mari saat ini kita tenangkan hati kita rasakan Tuhan yang saat ini telah hadir di tengah-tengah kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau mengasihi kami sebagaimana kami ada. Engkau memberkati kami jauh melebihi apa yang kami pinta. Kami bersyukur Tuhan bahwa setiap harinya Kau berikan kami kesempatan untuk menikmati hadirat Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini, biar kami mau membuka hati kami mau membuka diri kami untuk dapat merasakan kehadiran-Mu Tuhan di tempat kami masing-masing. Karena Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang melebihi ruang dan waktu. Dan kami mau mengangkat setiap pujian penyembahan kami pada saat ini hanya dalam nama-Mu yang kudus. Biar segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita semua masuk membawa pujian dan ucapan syukur untuk Tuhan kita. Karena kasih-Nya tidak berkesudahan dalam hati kita. Katakan.
layak kami sembah Tuhan, karena Engkau Allah yang sungguh-sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Biar saat ini hadirat-Mu dapat kami rasakan Tuhan. Hadirat-Mu yang kudus boleh memenuhi tempat ini. Hadirat-Mu yang kudus boleh memenuhi hati kami. Kami menyembah Yesus. Kami membawa hati kami Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kami mau datang kembali ke dalam hadirat-Mu Tuhan, membawa hati kami. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Katakan kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah,
Biar apa yang kami rasakan pada saat ini Tuhan, dapat selalu kami rasakan, dapat selalu kami bawa dalam setiap musim hidup kami. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapak, biar pada saat ini Engkau kembali beracara Tuhan. Biar Roh-Mu yang kudus boleh menemani kami, memenuhi ruang hati kami, agar apapun yang boleh disampaikan, setiap firman yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu, dapat kami terima dengan hati yang sudah tergemburkan oleh puji-pujian dan penyembahan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, biar nama-Mu selalu ditinggikan, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, para sahabat setia dari Sapaan Rohani BPN. Kita jumpa kembali malam hari ini dalam suasana dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional. Malam hari ini kita mengangkat satu tema, yaitu Yesus Penolongku. Kami mengundang narasumber seorang pewarta muda dari BPK PKK Keuskupan Bandung. Nanti kita akan berkenalan dengan beliau. Rekan-rekan, malam hari ini kita mengambil dari satu tema atau dari satu perikop dari kitab suci yang saya ambil dari Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Judul perikop itu Yesus berjalan di atas air. Saya bacakan untuk rekan-rekan semuanya, untuk Bapak Ibu para sahabat dari Sapaan Rohani BPN. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih, rekan-rekan sahabat dari Sapaan Rohani BPN, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa malam hari ini kita kedatangan seorang pewarta muda dari BPK Bandung sebagai narasumber, di mana ia nanti akan banyak cerita pengalaman dia sesuai dengan perikop yang baru kita baca. Mari kita menyapa dia, kita berkenalan dengan narasumber kita. Halo Angel. Halo Om, Apa kabar? puji Tuhan, baik, sehat. Puji Tuhan, sehat ya. Oke, di Sehat. tengah-tengah pandemi seperti sekarang, kita harus tetap sehat ya. Jaga Benar. kesehatan. Baik, Angel. Tadi kita sudah mendengar sama-sama perikop ini, di mana di situ dikisahkan bahwa Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi duluan. Lalu di dalam perjalanan, murid-muridnya itu di atas perahu mengalami angin sakal. Lalu mereka kelimbungan, gitu ya. Artinya murid-murid ini mengalami satu masalah, satu persoalan. Gitu.
Nah, sekarang yang saya mau tanya, mungkin Angel bisa cerita pengalaman di dalam kehidupan kita ini, dalam kehidupan Angel, baik yang belakangan ini masa pandemi misalnya, atau sebelum masa pandemi, ada nggak atau pernah nggak Angel mengalami satu persoalan, satu masalah, seperti murid-murid tadi di atas perahu itu ya, itu punya persoalan atau punya masalah, baik dengan orang tua, dengan teman, saudara, atau teman sepelayanan, dan sebagainya. Silakan, coba Angel cerita. Oke, pernah banget pastinya ya. Tapi di sini itu bukan marah sama teman, bukan marah sama orang tua, tapi lebih ke arah bingung sama, bukan bingung ya, bingung dan putus asa sama kondisi yang sedang saya hadapi gitu. Bisa cerita Nah, ya? oke. Oke. Jadi pada waktu itu mungkin masa-masa pandemi ini bener-bener jadi kayak bingung ya, mau ngapain, terus kayak bingung kan, kerjaan juga gitu-gitu aja, hidup juga gitu-gitu aja, karena kita kan nggak bisa terlalu keluar rumah banyak, explore banyak itu nggak bisa. Jadi pada saat itu kayak, ya mungkin ini persoalan klise ya, bingung akan masa depan gitu, bingung kayak, ke depannya saya harus ngapain ya? Langkah apa yang harus saya ambil ya? Kok hidup gitu-gitu aja gitu, kayak kayak sekarang harus mengambil langkah apa gitu. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di otak gitu yang kayak, "Tuhan, sekarang dengan kondisi yang sekarang, apa yang harus saya lakukan?" Gitu. Kayak nggak tahu ya, kalau saya pribadi dengan masa pandemi ini bener-bener kayak yang tadinya, oh misalnya nih pergi ke persekutuan doa, latihan, pelayanan, dan lain-lain gitu ya. Atau mungkin misalkan cuma jadi umat pada saat itu gitu. Atau apalah hal-hal lain yang dilakukan gitu ya. Itu tuh menambah energi, menambah semangat. Tapi ketika itu kayak bener-bener saya ngerasa, aduh kalau kayak gini terus 2-3 tahun ke depan saya mau jadi apa? Itu sih yang bener-bener persoalan yang kayak membuat sedikit putus asa, hidup tuh mau dibawa kemana sih gitu. Itu sih sebetulnya. Oke, ini sesuai dengan yang dialami oleh murid-murid di perahu tadi, gitu ya. Murid-murid tadi kan sebenarnya dia mau menuju ke seberang. Sama Iya, tadi dalam kisah Angel, dalam cerita kedepannya mau apa sih gitu kan? Kan ada yang dituju gitu kan, masa depannya mau betul. seperti apa gitu. Tapi di dalam perjalanan ini kayak murid-murid tadi kan mengalami masalah, membuat Angel putus asa. Mungkin murid-murid juga putus asa tadi ya, di jalan itu kena angin cakal dan sebagainya. Nah, lalu kalau kita lihat murid-murid tadi kan mereka juga berseru gitu. Nah, sekarang pertanyaannya dari pengalaman Angel tadi, dari dalam keputusasaan, tidak tahu ke depan bagaimana, mengikut persekutuan doa merasa ada semangat lalu hilang lagi begitu ya. Nah, lalu apa yang Angel lakukan di dalam rangka meminta tolong lah, katakan seperti itu, kepada Tuhan? Apa yang Angel lakukan? Oke. Kalau saya itu, udah pasti curhat ya. Itu manusiawi banget ketika kita curhat. Curhat sama, orang-orang terdekat dan juga setiap hari itu nggak berhenti-berhenti bertanya sama Tuhan sebetulnya. Hmm. Jadi kayak apa ya, mungkin kalau untuk, anak muda berpikir, aduh berdoa itu harus bener-bener kayak di gereja, misa gitu ya, tapi enggak. Sebetulnya ketika kita ngobrol dalam hati sama Tuhan, ketika kita apapun yang kita ucapkan sama Tuhan itu juga menurut saya pribadi itu bentuk satu, apa ya, wujud doa gitu. Jadi pada saat itu saya nggak berhenti-berhenti bertanya setiap hari, kayak setiap doa saya selalu bilang, "Tuhan ini gimana?" Gitu. Sampai, kalau misalnya tadi di ayat yang tadi kita baca ada apa, "Tuhan tolong," gitu ya. Sebetulnya di dalam doa saya pun saya di dalam hati saya berteriak sekenceng-kencengnya kayak, "Tuhan ini bagaimana?" Itu yang terus-terus saya tanyakan sama Tuhan, itu yang saya minta adalah, "Tuhan saya pengen jawaban, saya pengen jalan keluar dari keputusasaan ini karena bener-bener putus asanya bener-bener banget," gitu waktu itu. Ya, menarik. Sahabat-sahabat rohani BPN, ada satu kisah yang menarik dari yang tadi diceritakan oleh Angel, di mana dia mengalami satu keputusasaan, dia tidak tahu ke depannya bagaimana. Lalu di dalam doa dia, di dalam permohonan dia kepada Tuhan, ada satu pertanyaan yang menarik. Tuhan,
bagaimana gitu ya. Iya. Tuhan bagaimana dalam doa itu. Artinya Angel kan minta kepada Tuhan, aku harus bagaimana nih, kira-kira gitu ya. Iya, betul. Eh, Lalu pertanyaannya begini, di dalam Angel permohonan kepada Tuhan, Tuhan bagaimana gitu. Itu segera nggak dapat jawaban dari Tuhan. Kamu harus begini Enggak, loh gitu. Enggak ya? Enggak ya? enggak. Cukup lama gitu ya. Oke. Nah, mungkin Angel bisa cerita, tapi akhirnya Tuhan kasih jawaban atau bagaimana? Sebetulnya pada saat dialog saya sama Tuhan di dalam proses berdoa itu ada beberapa hal yang Tuhan bilang, sabar, sabar, bentar lagi aku akan kasih tahu, katanya gitu ya. Cuman kayaknya saya terlalu banyak tanya karena bener-bener setiap hari dan setiap doa. Bahkan ketika doa makan siang, saya juga, Tuhan ini gimana hidup saya gitu, kayak ada sentilan-sentilan doa seperti itu. Dan ada kalanya juga Tuhan diem aja pas dengerin saya berdoa, tapi Tuhan itu menunjukkan bahwa Tuhan itu selalu ada di samping saya. Hmm, Jadi pada saat berdoa tuh saya ngomong nih, "Tuhan ini gimana dong?" gitu ya. Tapi Tuhan tuh cuma duduk diem, dengerin saya cerita, dengerin saya bertanya, dan selalu mendampingi saya ketika saya, "Ini gimana Tuhan?" bingung, ke kiri apa ke kanan, harus ambil keputusan apa, kayak gitu. Dan itu prosesnya bertahun-tahun sih. Sebenarnya oke. bahkan mungkin sebelum pandemi juga udah mulai ya gitu, cuman pandemi itu makin-makin menjadi-jadi gitu. Oke. Bertahun-tahun, artinya kita butuh kesabaran untuk meminta bantuan Tuhan gitu ya. Dilatih juga Betul. kesabaran kita. Saat ini sudah ada jawaban Tuhan? Sebenarnya belum terlalu jelas gitu ya Belum apa yang terlalu harus jelas. tapi puji Tuhan adalah ternyata saya, menemukan sesuatu hal yang lain, bukan apa ya, kalau saya pribadi kan saya maunya jawaban, "Tuhan saya harus gimana?" Gitu kan. Tapi ternyata yang menarik adalah Tuhan ingin mengajarkan saya sesuatu hal yang lain, yang bukan apa yang saya mau, gitu. Oke, menarik ya. Kalau boleh saya simpulkan kira-kira seperti ini. Koreksi kalau ada kesalahan ya, Angel ya. Boleh. Angel punya masalah, punya satu persoalan, yang mengalami kebingungan dan sebagainya, kayak begitu yang tadi diceritakan. Lalu Angel juga datang kepada Tuhan, bertanya, Tuhan ini bagaimana? Begitu. Ya, Tuhan ini bagaimana? Dan itu dilakukan bukan dalam waktu yang sekejap, gitu kan? Butuh Tuhan rupanya melatih kita untuk bersabar, gitu ya. Tapi dengan segala kesabarannya, Angel tetap memohon kepada Tuhan, bertanya terus kepada Tuhan. Akhirnya secara berangsur-angsur atau tidak langsung 100%, tapi melalui satu proses, jawaban itu mungkin sudah Tuhan berikan juga kepada kita. Dan yang menarik juga, saya simpulkan, apa yang kita minta, tapi Tuhan berikan sesuatu yang berbeda dengan yang kita harapkan. Karena apa? Karena seperti firman dikatakan, rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Kira-kira seperti itu gitu ya. Kita minta Betul. sesuatu, Tuhan berikan yang justru lebih baik bagi kita. Begitu kira-kira, Angel, kalau boleh saya simpulkan? Betul, betul banget. Betul banget ya. Oke. Sebagai penutup terakhir, mungkin Angel punya pesan-pesan kepada para sahabat dari Sapaan Rohani BPN ini, terutama untuk kaum mudanya, di mana saat ini juga kan khususnya masa saat pandemi ini banyak mengalami masalah, banyak mengalami persoalan. Mungkin Angel punya tips atau punya, ya katakanlah semacam support untuk mereka, apa yang harus mereka lakukan di saat-saat mereka mempunyai persoalan, paling tidak yang seperti Angel alami seperti itu. Silakan. Oke, teman-teman teman-teman kaum muda, saya mau mensupport teman-teman, kayak gini, banyak banyak sekali masalah yang datang dalam hidup kita gitu, itu nggak akan berhenti sebetulnya. Tapi satu hal yang menjadikan kita itu bisa lebih kuat, bisa lebih menghadapinya yaitu sebenarnya simpel, cuman satu, yaitu adalah bagaimana kita terus memaknai setiap setiap hal-hal kecil yang Tuhan ingin ajarkan sama kita. Ketika kita mengerti apa yang Tuhan ingin ajarkan dari kita akan jauh lebih mudah gitu menjalaninya. Dan itu memaknai itu benar-benar sebetulnya benar-benar perlu proses juga.
nggak bisa sehari 2 hari gitu. Tapi ketika kita benar-benar memaknai, kita belajar apa yang Tuhan pengen, kita belajar, oh Tuhan pengen memproses kita di bagian apa. Proses itu akan lebih cepat karena kita tahu apa yang Tuhan, apa yang goals-nya Tuhan tuh mau apa, prosesnya Tuhan dalam hidup kita mau apa. Jadi kita bisa langsung ke sana dan proses kita lebih cepat, kita bisa naik kelas lebih cepat, kita bisa menjadi orang yang lebih baik, lebih cepat lagi. Jadi, mungkin nggak gampang ketika kita menghadapi tantangan, masalah gitu, cuman ketika kita tahu arahnya mau kemana itu akan lebih gampang dan ketika Tuhan kasih tahu nih, oh proses kita mau yang misalnya berserah misalnya gitu. Oh tahu nih, berarti jalan keluar dari masalah ini mungkin berserah gitu. Kita perlu menjalaninya dulu, menghadapinya dulu, setelah selesai, percayalah kita akan jauh lebih mengerti dan itu lebih berwarna apa yang Tuhan warnai dalam hidup kita. Oke. Percaya, kata kunci yang sangat penting yang harus kita pegang ya. Yes. Kita percaya kepada Tuhan. Baik sahabat Sapaan Rohani BPN, kiranya ini perjumpaan kita pada malam hari ini. Terima kasih Angel yang sudah bersedia untuk jadi narasumber untuk berbagi cerita kepada kita. Semoga pengalaman Angel juga bisa menguatkan seluruh para pendengar atau para penonton dari Sapaan Rohani BPN ini, khususnya untuk kaum muda. Gitu. Mungkin sebagai penutup, Angel bisa berdoa khususnya untuk kaum muda di saat mereka mengalami masalah. Oke. Mungkin bisa berdoa ya, silakan. Ya, mari teman-teman kita mau berdoa saat ini. Kita mau tenangkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau Engkau telah merawat hidup kami, Engkau telah memelihara hidup kami sampai hari ini. Dan kami sungguh sangat bersyukur atas semua hal yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan, mungkin dari antara kami ada yang menghadapi masalah, yang sedang mengalami masalah, yang sedang tertekan mungkin, atau putus asa, atau stres, atau apapun yang sedang kami rasakan saat ini. Tapi Tuhan, biarlah saat ini, biarlah hanya kasih-Mu yang boleh melingkupi mereka. Tuhan, jangan pernah biarkan mereka sendirian, jangan pernah biarkan mereka sendirian, Tuhan. Biarlah hanya tangan-Mu yang terus menolong mereka. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu jauh lebih baik daripada rancangan kami sebagai manusia. Dan Tuhan, Engkau yang biarlah terus kuatkan kami, biarlah Engkau boleh terus menunjukkan setiap jalan-jalan keluar dari setiap permasalahan kami. Biar Engkau yang boleh terus kuatkan kami, terus menjadi sahabat kami Tuhan. Dan biarlah hanya kepadamu kami boleh berserah dan taat. Terima kasih Tuhan buat setiap rahmat-Mu, buat setiap berkat-Mu, kami mempercayakan hidup kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Angel untuk waktunya. Baik, sahabat Sapaan Rohani BPN, kiranya sampai sini perjumpaan kita. Semoga kita dapat berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saya percaya kita semua pasti terberkati oleh pewartaan firman dan renungan yang boleh kita dengarkan pada kesempatan kali ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube ini dan terus nantikan setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Mari saat ini saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian, kita mau kembali tinggikan nama Tuhan. Karena Dia telah memberkati kita dan kita semua diberkati. Mari katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku.
anugerahnya